menjelaskan mengenai industri diamonium fosfat. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Etu Sofadila Nafisa dengan NPM 24126. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oktaviani dengan NPM 24096. Perkenalkan, saya Fulaf Orosidin dengan NPM 24103. Perkenalkan, saya Fadila Putri Zamzami dengan NPM 109. Perkenalkan, saya Anggita Rahmalaya Fitri dengan NPM 24111. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Musdibinata, NPM 24132. Baik, di sini sebelumnya kami akan menerangkan proses flow diagram dari pembuatan pupuk diamonium fosfat. Yang pertama-tama ada dua bahan baku, yaitu asam fosfat dengan konsentrasi 45% dengan gas amonia. Sebelum dimasukkan ke dalam pre-neutralizer, asam fosfatnya akan dimasukkan ke dalam wet scrubber terlebih dahulu. Gunanya untuk menangkap gas sisa seperti asam fluorida, silikon tetrafluorida, dan karbon dioksida. Yang setelah dimasukkan ke dalam wet scrubber ini dimasukkan ke dalam tangki pengaduk bertekanan. Suhu dari asam fosfat yang dimasukkan ke dalam tangki berpengaduk bertekanan yaitu antara 60 hingga 80 derajat Celcius. Kemudian di bahan baku kedua ada gas dari amonia yang bersuhu 0 sampai 20 derajat Celcius yang dicampurkan dengan air kemudian dimasukkan ke dalam tangki pengaduk bertekanan. Nah, di sini akan terjadi reaksi eksotermis dengan suhu antara 100 hingga 130 derajat Celcius. Kemudian dari reaksi tersebut akan menghasilkan eh, padatan berbentuk bubur dengan air yang minimum, serta perbandingan antara mol amonia dan mol asam fosfat, yaitu 1,3 hingga 1,5 mol amonia per mol asam fosfat. Selanjutnya, dari pre-neutralizer, campuran yang berbentuk selari ini akan masuk ke dalam amoniator granulator, di mana di dalam amoniator ini gas amonia akan ditambahkan kembali untuk memastikan rasio molar sesuai dengan komposisi di amonium fosfat. Dalam granulator ini juga terjadi reaksi yang bersifat eksotermik dan menghasilkan panas, sehingga sebagian airnya menguap dan membantu proses pembentukan butiran padat. Di dalam amoniator granulator ini suhunya berkisar 100 sampai 130 derajat Celcius agar tidak ada granul yang meleleh. Hasil dari amoniator granulator sendiri ini akan berupa granul basah berukuran 0,5 sampai dengan 20 mm yang selanjutnya akan diteruskan dalam proses pengeringan. Selanjutnya ada proses pengeringan di dalam rotary dryer. Sebelum masuk ke rotary dryer ada furnace di mana furnace ini terjadi reaksi pembakaran sehingga menghasilkan gas yang bersuhu 800 hingga 1000 derajat Celcius. Lalu dimasukkan ke dalam rotary dryer. Sebelum masuk ke rotary dryer, suhu ini dijaga sekitar 150 derajat Celcius. Dalam rotary dryer ini terjadi penggilingan dan fluid berasal dari amoniator granulator ini direaksikan dengan gas dari furnace sehingga kandungan air dalam padatan tadi berkurang menjadi 1%. Selanjutnya padatan dari rotary dryer akan dialirkan ke siklon dan terjadi eh, menuju siklon separator sehingga padatan akan turun ke bawah dan gas akan dialirkan ke wet scrubber. Gas dari wet scrubber ini akan dikontakkan dengan cairan sehingga akan menghasilkan cairan yang mengandung amonia dan gas udara bersih. Dan yang dari dryer ini akan dialirkan ke boiler. Baik, yang selanjutnya ini ada proses pendinginan dengan menggunakan rotary cooler. Nah, padatan atau diameter fosfat yang berasal dari rotary dryer ini masih suhunya itu cukup tinggi, sekitar 80 sampai 90 derajat, sehingga butirannya ini harus dialirkan ke cooler ini untuk menurunkan suhunya hingga 40 sampai 50 derajat Celcius. Tujuannya ini agar proses ini tetap stabil dan tidak menggumpal. Nah, di rotary cooler ini udara dingin itu akan dialirkan berlawanan arah atau dengan tipe counter current terhadap
aliran butiran padat. Dan udara yang dialirkan ini akan menyerap panas dari butiran diamonium fosfat sehingga keluar dari cooler ini dalam kondisi yang lebih panas dengan suhu sekitar 70 sampai 90 derajat Celcius. Juga mengandung debu halus diamonium fosfat yang terlepas dari permukaan butiran ini selama prosesnya. Nah, kemudian karena membawa si padatan-padatan halus dari diamonium fosfat ini, maka akan dimasukkan ke dalam siklon untuk memisahkan di dalam siklon untuk memisahkan antara padatan dan juga udara. Nah, di siklon ini akan menerapkan prinsip sentrifugal, di mana nanti padatannya ini akan terlempar ke dinding-dinding siklon, kemudian udara yang keluar ini berupa udara yang lebih bersih, kemudian dimasukkan ke wet scrubber, di mana wet scrubber ini prinsipnya itu sama seperti yang ada di dryer, yaitu dengan menyemprotkan air ke udara tersebut. Baik, selanjutnya setelah dari cooler ini nanti akan masuk ke dalam screen di mana untuk input dari screen ini nanti bermacam-macam material ukuran mulai dari 2 mm hingga sampai dengan 20 mm, di mana pada screen ini nanti akan terdapat 3 screen, di mana untuk screen pertama ini nanti untuk ukurannya di atas 2 mm maka dia akan tertahan. Kemudian untuk screen kedua ini nanti ukuran 2 mm akan tertahan. Lalu untuk yang di screen ketiga yang paling bawah sendiri adalah yang di bawah 2 mm. Lalu untuk yang di screen pertama bila ukurannya melebihi 2 mm maka akan tersaring dan nantinya akan diarahkan ke dalam mil, nantinya akan didistribusikan kembali. Lalu untuk yang di screen kedua adalah dengan ukuran material 2 mm, di mana ini merupakan material produk, nantinya akan disimpan ke dalam bulk storage, ataupun nantinya akan dikemas, dan nantinya akan didistribusikan. Lalu, untuk material yang memiliki ukuran di bawah 2 mm, akan didistribusikan kembali menuju ke dalam amoniator, nantinya akan diolah kembali. Selanjutnya, material yang tertahan dari screen dengan ukuran partikel lebih dari 2 mm dialirkan menuju ke ball mill. Di dalam ball mill, material digiling sampai ukuran partikel berukuran hingga menjadi lebih halus dan seragam. Hasil penggilingan kemudian dialirkan kembali ke amoniator untuk diproses ulang bersama dengan bahan utama. Baik, selanjutnya ada alat yang kita gunakan. Yang pertama untuk penyimpanan asam fosfat yaitu vertical tank dengan prinsip kerja asam fosfat dalam wadah tertutup untuk mencegah penguapan dan kontaminasi. Kemudian dialirkan ke proses produksi melalui pipa outlet yang telah diatur menggunakan pompa dan valve, sehingga alirannya dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan proses. Alasan mengapa kita menggunakan vertical tank sebagai tempat penyimpanan asam fosfat karena yang pertama yaitu efisiensi lahan, karena penggunaan tangki penyimpanan memungkinkan penyimpanan asam fosfat dalam volume besar pada ruangan yang relatif kecil. Tangki vertikal atau tertutup dapat menampung lebih banyak cairan tanpa memerlukan area yang luas, sehingga tata letak pabrik menjadi lebih efisien. Yang kedua yaitu kemudahan operasional. Sistem tangki dengan pipa outlet, pompa, dan valve mempermudah pengaliran asam fosfat ke dalam proses produksi, yaitu tangki pengaduk bertekanan dan terkendali. Hal ini mengurangi risiko tumpahan, mempermudah pengaturan aliran, serta meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja operator. Selanjutnya, untuk penyimpanan gas bertekanan tinggi amonia yaitu horizontal tank dengan prinsip kerja. Horizontal tank bekerja dengan cara menampung gas bertekanan dalam posisi mendatar agar tekanan di dalam tangki dapat tersebar merata ke seluruh permukaan. Alasan kenapa kita memilih horizontal tank karena bentuk tangki yang mendatar dapat memberikan keuntungan dalam hal stabilitas tekanan karena distribusi tekanan di dalam tangki menjadi lebih merata. Hal ini membuat tangki lebih aman terhadap tekanan tinggi dan mempermudah proses pengisian maupun pengosongan gas. Selanjutnya yaitu tangki pengaduk pertekanan. Ini untuk mencampurkan antara asam fosfat dan gas amonia menjadi monoamonium fosfat dan diamonium fosfat dengan prinsip kerja tangki pengaduk bertekanan dengan memanfaatkan putaran impeller di dalam wadah tertutup bertekanan.
alasan mengapa kita memilih tangki pengaduk bertekanan karena tangki ini dilengkapi dengan impeller ya dan dirancang tahan tekanan tinggi. Karena proses pencampuran antara asam fosfat dan gas amonium fosfat itu em, berlangsung dengan suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat tinggi. Dengan kita menggunakan tangki pengaduk bertekanan ini akan lebih efektif, aman, serta dapat dilakukan pada kondisi yang mempercepat reaksi dan meningkatkan hasil produksi. Baik, selanjutnya ada rotary drum granulator yang merupakan bagian dari tumbling granulator. Untuk prinsip kerjanya sendiri, rotary drum granulator ini bekerja memanfaatkan gaya gravitasi dan juga gaya putaran, di mana partikel-partikel di dalamnya akan saling bertumbukan dan menempel membentuk granul. Di sini terdapat adanya cairan pengikat yang akan disemprotkan di dalam rotary drum granulator ini yang kemudian akan membantu meningkatkan daya lekat dari antar partikel untuk membentuk granul itu sendiri. Alasan mengapa menggunakan rotary drum granulator ini sendiri dikarenakan output yang diberikan berukuran 0,5 sampai dengan 20 mm yang sesuai untuk granul pupuk. Selanjutnya ada wet scrubber, di mana wet scrubber ini bekerja dengan prinsip kontak antara gas buang dan cairan penyerap, di mana polutan seperti debu dan gas amonia akan larut dan bereaksi sehingga gas yang keluar menjadi lebih bersih. Pemilihan ini digunakan untuk menangkap kelebihan gas amonia, meningkatkan efisiensi karena gas yang dibuang dapat digunakan kembali, menjaga keselamatan kerja dari paparan gas berbahaya, dan mencegah pencemaran udara di lingkungan sekitar pabrik. Selanjutnya ada siklon, di mana prinsip kerja dari siklon ini memanfaatkan aliran fluida untuk menciptakan gaya sentrifugal, di mana gaya sentrifugal ini akan memisahkan partikel padat dari gas atau cairan. Partikel-partikel yang lebih berat ini akan terlempar ke dinding-dinding siklon, kemudian jatuh ke bawah sebagai padatan yang sudah dipisahkan dari udara, sedangkan fluida yang bersih ini akan keluar melalui bagian atas siklon. Kemudian alasan kenapa memilih siklon ini, karena siklon ini mampu memisahkan partikel padat dari gas atau dari cairan secara efisien menggunakan gaya sentrifugal tanpa memerlukan media penyaring tambahan, sehingga cukup menggunakan satu alat namun bisa digunakan untuk memisahkan padatan dan juga udah gas itu dengan lebih efisien. Selanjutnya ada rotary dryer, di mana rotary dryer ini bekerja dengan prinsip memutar granul lembab di dalam silinder miring yang berputar sambil dialiri udara panas dari furnace. Selama proses berlangsung, terjadi perpindahan panas dari udara ke granul dan perpindahan massa saat air menguap, sehingga kadar air dalam granul mengurang. Alasan pemilihan ini digunakan karena mampu mengeringkan granul di api secara cepat dan merata, dapat beroperasi secara kontinu sehingga efisien untuk produksi dalam skala besar, dan drum dryer ini dapat menurunkan kadar air produk sehingga granul tidak mudah mengumpal dan lebih mudah disimpan. Baik, selanjutnya ada vibrating screen. Untuk prinsip kerjanya nanti untuk feednya akan dimasukkan dari atas, di mana di sini nanti untuk feed yang memiliki ukuran lebih dari 2 mm untuk yang screen pertama dia akan tertahan. Untuk ukuran yang di bawah ukuran tersebut maka akan masuk ke dalam screen kedua, di mana screen kedua ini nanti adalah produk dengan ukuran 2 mm. Lalu selanjutnya untuk produk dengan ukuran di bawah 2 mm dia akan jatuh ke bawah menuju screen yang paling bawah. Nah, di screen paling bawah ini nanti akan didistribusikan kembali ke dalam amoniator. Lalu untuk screen yang pertama, screen yang paling besar yang nanti akan diarahkan ke dalam ball mill. Lalu untuk yang screen yang kedua adalah screen yang produk. Lalu alasan kenapa memilih vibrating screen adalah karena dapat memisahkan padatan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi pada DAP ini nanti membutuhkan 3 screen dan vibrating screen ini dapat menjawab persoalan tersebut. Selanjutnya yaitu rotary cooler, di mana prinsip kerjanya ini akan memindahkan panas dari material padat ke media pendingin melalui konduksi dan konveksi. Jadi nanti akan ada aliran udara yang dikontakkan secara berlawanan atau counter current untuk memindahkan panas yang dari materialnya ini untuk ke
dipindah ke udara sehingga material padat ini akan menjadi lebih dingin. Kemudian alasan untuk penggunaan rotary cooler ini agar padat itu tidak terlalu panas dan juga mempertahankan kualitas produk karena apabila terlalu panas ini akan menyebabkan produk meleleh atau menjadi tidak stabil sehingga perlu didinginkan menggunakan rotary cooler. Selanjutnya ada ball mill. Ball mill bekerja berdasarkan prinsip tumbukan dan gesekan antara bola-bola baja dengan material yang digiling. Saat silinder ball mill berputar, bola-bola di dalamnya ikut bergerak mengikuti dinding silinder akibat gaya gesek. Setelah mencapai ketinggian tertentu, bola-bola tersebut jatuh menimpa material di bagian bawah, menghasilkan gaya tumbukan yang menghancurkan partikel menjadi lebih halus. Alat ini dipilih karena efektif dalam memperkecil ukuran partikel padat hingga seragam sebelum dikembalikan ke amoniator. Yang ada belt conveyor untuk fungsi kerjanya nanti adalah memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan belt. Nah, untuk belt ini dapat digerakkan secara kontinu menggunakan motor penggerak. Selanjutnya untuk alasan kenapa dipilihnya belt conveyor ini karena di sini nanti dapat untuk material yang setelah ball mill ini nanti dapat didistribusikan menuju ke dalam amoniator menggunakan belt conveyor karena material yang dipilih ini sangat cocok digunakan menggunakan belt conveyor. Selanjutnya ada furnace, di mana furnace ini bekerja berdasarkan prinsip pembakaran bahan bakar dengan udara yang mengandung oksigen untuk menghasilkan panas dalam jumlah besar. Panas yang dihasilkan ini akan dialirkan menuju rotary dryer untuk memanaskan fluida. Alasan memilih ini karena dapat menghasilkan suhu tinggi hingga kurang lebih 1000 derajat Celcius, serta memiliki efisiensi pembakaran yang tinggi, dapat beroperasi secara kontinu, dan suhu mudah dikontrol dan diatur sesuai kebutuhan proses. Selanjutnya, ya ini ada perancangan belt conveyor, di mana yang pertama ada lebar belt conveyor. Berdasarkan tabel 5.3 Wallace, diamonum fosfat kita asumsikan sebagai trisodium fosfat pulverized karena karakteristiknya yang mirip dengan rekomendasi maksimum inclination sebesar 25 derajat. Dengan kapasitas kita yang 60 ton per jam, dipilih belt selebar 14 inci dengan jenis belt conveyor tipe 45 derajat true bread dan dilakukan trial dengan sudut 30 derajat. Lalu diperoleh kapasitas 43,80 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Yang kedua, yakni ada kecepatan belt kapasitas 60 ton per jam, di mana dimasukkan rumus V sama dengan kapasitas per kapasitas dari tabel 5.5a Wallace dikalikan dengan 100 feet per menit dan dihasilkan kecepatan sebesar 136,986 feet per menit. Berdasarkan tabel 5.5b Wallace dengan lebar belt yang kita asumsikan 12 inci dengan material slack coal didapatkan maksimum kecepatan sebesar 350 feet per menit sehingga trial masih memenuhi. Yang ketiga, yakni panjang lintasan belt dengan kapasitas 60 ton per jam. Kita asumsikan jaraknya 180 feet dengan kemiringan 10 derajat, sehingga panjang konveyor didapatkan dari pembagian jarak dengan cos 10 derajat sebesar 182,776 feet, dan ketinggian konveyor dari perkalian jarak kali tan 10 derajat sebesar 31,7 feet. Lalu yang terakhir, daya yang dibutuhkan berasal dari daya total antara daya horizontal, vertikal, dan MT. Untuk daya horizontal sendiri dihasilkan 0,6 horsepower dan daya vertikal sebesar 1,902 horsepower. Sementara daya MT dihasilkan dari panjang konveyor dan juga lebar bed 0,4 lalu dikali dengan kecepatan dibagi 100 didapatkan 0,548 horsepower dengan daya total sebesar 3,05 horsepower. Selanjutnya adalah pelaporan hasil analisa Yakan dengan hubungan rata-rata ukuran partikel dengan fraksi massa diperoleh dengan tabel seperti berikut, dengan paling tinggi di sini didapatkan 24,42 dan paling rendah di 11,42. Untuk yang tabel kedua, penentuan diameter partikel didapatkan grafik penentuan diameter partikel antara diameter partikel berukuran in dengan fraksi bahan tertahan didapatkan titik paling tertinggi di 99,7 dan titik terendah di 3,7. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pabrik diamonum fosfat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.